Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata-kata wa ma adraka adalah sesuatu yang dahsyat. Tahukah kamu ini sesuatu yang dahsyat sekali, tetapi mayoritas manusia meremehkannya. Ada kemuliaan, ada keagungan, ada pahala yang dahsyat, ada solusi lembaran hidup kita, ada ampunan, ada rahmat maghfirah Allah, keberkahan Allah yang luar biasa, tetapi mayoritas manusia meremehkan. Maka diungkapkan dengan kata-kata wa ma adraka. Ini persis dengan ayat-ayat suci yang lain. Ketika kita bicara al-qariyah, mal-qariyah, wa ma adraka mal-qariyah, tahu hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah Anda hari kiamat itu seperti wa ma adraka? Ini sesuatu yang dahsyat, tapi orang meremehkannya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, manusia seperti laron yang bertebangan. Wa takunu jibal kal ahdil manfus, ini kan sesuatu yang dahsyat. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, mengerikan sekali ya. Ini gambaran kalimat kata-kata wa ma adraka. Jadi wa ma adraka itu sesuatu yang dahsyat, tetapi mayoritas manusia meremehkannya. Sama dengan hari pembalasan yang disebut dengan yaumuddin ya. Bicara yaumuddin, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, diulangi dalam surah Al-Infitar. Tahukah kamu hari pembalasan itu apa? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Karena hari pembalasan itu banyak orang meremehkan. Orang tertekan karena dihina, disakiti. Itu ada hari pembalasan. Ya, tidak ada satupun kecuali ada pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah. Maka hidup itu akan menjadi tenang kalau kita yakin adanya hari pembalasan. Kebanyakan kita justru tidak merasakan adanya janji-janji Allah, seakan-akan itu janji palsu. Begitu juga Lailatul Qadar. Ini adalah janji Allah, seakan-akan janji palsu, orang meremehkannya. Padahal itu sesuatu yang dahsyatnya luar biasa. Kembali lagi tadi kepada wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Umur kita berapa tahun? 60-an. Sementara umat sebelum Nabi Muhammad SAW ratusan tahun umurnya. Nabi Nuh saja umur dakwahnya 950 tahun. Bagaimana umur biologisnya dari hidup sampai wafat? Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ratusan tahun. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan bonus luar biasa, yaitu ibadah dalam satu malam lebih baik daripada 83 tahun lebih, 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Di sini pahala dilipat kali gandakan, tapi orang tidak tertarik karena obsesinya adalah dunia. Harapan besarnya dunia, padahal ini adalah kehidupan yang sesungguhnya kehidupan adalah akhirat. Manusia lupa ini. Maka Lailatul Qadar itu adalah sangat agung. Saking agungnya Allah membuka rahasia. Tanazzalul malaikatu waruh fiha. Pada malam hari ini, malam Lailatul Qadar itu diturunkan malaikat dan Jibril supaya malaikat melihat hamba-hambaku, itu manusia. Mereka berzikir, bertasbih. Allahu Akbar. Berzikir, bertasbih malam hari yang harusnya mereka tertidur dalam rumah mereka. Mereka tunjukkan mereka lebih cinta kepada aku. Hai malaikat-malaikat, lihatlah manusia ini dahsyat. Siang hari tidak makan, tidak minum. Mereka menunjukkan lebih cinta kepada aku daripada tubuh mereka manusia. Subhanallah. Manusia ini adalah pilihan-pilihan aku. Mereka meninggalkan rumahnya dan mereka menuju rumahku, itu masjid. Mereka terkantuk-kantuk berzikir, membaca Al-Quran, mendekatkan diri mereka kepadaku. Dan kalian malaikat berzikir tanpa ada hawa nafsu untuk tidur, tanpa ada keinginan untuk makan dan seterusnya. Ibadahnya malaikat tidak ada hawa nafsu, ibadahnya manusia kita punya hawa nafsu. Disitulah tingginya ibadah manusia. Subhanallah. Yang banyak tidak mengerti bagaimana redaksi Al-Quran min kulli amr. Nah, tanazzalul malaikat wa ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Segala urusan akan diselesaikan urusan kita. Allahu Akbar. Salamun hatta matla'i fajar. Penuh dengan kedamaian, ketenangan sampai pagi hari. Ini kita harus memahami. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa maksud malam itu adalah malam penuh keberkahan. Dalam surah Ad-Dukhan, Hamim, itu surah 44. Wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Ini menunjukkan Lailatul Qadar, yaitu tentang sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di dalam malam keberkahan, penuh keberkahan. Subhanallah. Inna kunna munzirin, kami memberikan peringatan kepada manusia semua dengan Al-Quran ini. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan seluruh urusan-urusan Anda diselesaikan penuh dengan kehikmah. Subhanallah. Amr min indina inna kunna mursilin. Ini adalah urusan-urusan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Allah, dan segala urusan akan diselesaikan oleh Allah. Para malaikat turun. Ini kebahagiaan dan momen yang amat sangat mahal sekali. Maka redaksi rahmat dan merabbik. Allah memberikan rahmat ketika malam turunnya Al-Quran. Innahu was-sami'ul alim. Allah maha mendengar. Di sini kita curhat, Allah maha mengetahui. Curhatlah masalah problematika hidup kita, urusan-urusan kita. Subhanallah. Bukankah setiap kita pasti punya masalah?
Karena memang redaksi Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap orang pasti punya masalah yang tidak pernah terlepas dari masalah, karena garis kehidupan adalah ujian. Ini kesempatan emas. Allah menurunkan malaikat-malaikat Anda berdoa, berzikir. Dan yang amat sangat dahsyatnya, luar biasa adalah hadis Rasulullah SAW. Diajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis yang lain, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diajarkan. Apa hubungannya dengan ini semua? Hubungannya adalah kita minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah problematika hidup kita itu karena dosa-dosa kita? Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Apapun musibah yang tertimpa pada kita semua, sungguhnya itu adalah perbuatan tangan kita sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Orang itu mendapatkan kemudahan karena perbuatan kebaikan yang dilakukan, dan orang itu mendapatkan kesulitan karena dosa yang dilakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, sungguhnya Anda telah berbuat baik buat diri Anda. Kalau Anda berbuat buruk, kembali lagi buat diri Anda. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Barang siapa berbuat kebaikan, itu kembali lagi kebaikan buat dirinya. Kalau orang berbuat maksiat, dosa-dosa, balik lagi buat dirinya. Jadi dia punya masalah-masalah karena dosa dia. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Subhanallah. Banyak sekali redaksi-redaksi Al-Quran seperti ini. Dan di dalam surat Asy-Syura ayat 40, surat 42 ayat 30, wa ma asabakum min musibah, tidak ada satupun musibah yang tertimpa kepada Anda, fa bima kasabat aydikum, itu karena tangan Anda sendiri. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan ayatnya, wa ya'fu an katsir, wa ya'fu an katsir, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Maka kita berdoa diulang-ulang sampai menitikan air mata. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, dan Engkau Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Engkau sangat mencintai perilaku memaafkan. Ampuni aku, maafkanlah aku. Itulah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan. Subhanallah. Rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, yang disebut dengan rahmatan min rabbik. Itu rahmat dari Allah. Innahu was-sami'ul 'alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, tadi surat Dukhan. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat, ini harus dijelaskan dengan ayat suci Al-Quran. Betapa kita lupa momen yang sangat mahal sekali. Setiap insan pasti punya masalah. Curhatlah Anda ketika Lailatul Qadar dengan banyak beristighfar sampai menitikkan air mata. Ya Allah, ampuni aku. Ini semua karena dosa aku. Ya Allah, ampuni aku. Engkau Maha Pemaaf. Ampuni aku, ya Allah. Diulang-ulang, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah akan rahmat Allah, berkah Allah akan dilimpahkan kepada kita. Dan insya Allah dengan janji-janji Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar karena Allah melihat hati kita. Dan tanazzalul malaikat, malaikat para melihat, menyaksikan, waruh, begitu juga Jibril. Hamba-hamba Allah yaitu manusia disaksikan ibadah mereka oleh para malaikat. Subhanallah. Ini yang disebut dengan tanazzalul malaikat waruh fi rabbihim min kulli amr, min kulli amr. Semua urusan kita insya Allah akan terselesaikan. Maka banyaklah beristighfar, karena tanpa kita sadari problematika hidup kita karena dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa selalu melantunkan zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Berdiri, duduk, berbaring, ketika kita sujud, ketika kita sebelum salam, kapan saja, di mana saja kita berzikir, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, sehingga kita dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, dari dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.